Hai Sobat Grit, selamat siang. Balik lagi di Selebritis Punya Cerita dan barengan sama aku Utet. Hari ini aku udah tidak sendiri karena aku akan ngobrol bareng sama Kak Segara. Halo Utet. Halo Kak, Apa ini kabar? salah fokus ya jadinya. Berbunga-bunga. Oh berbunga-bunga, baik. Apa kabar Baik, Kak? baik, alhamdulillah. Tapi agak Agak tenggorokan agak kurang sakit ini ya, tenggorokan karena ya. memang belakangan ini lagi polusinya. Wah, Cuaca emang. mm-mm. Bukan cuaca, polusi udara lagi ini parah. Tapi kebetulan kebetulan Apa? kebetulan aku di rumah pakai apa? Biasanya aku buka kalau pagi-pagi keluar untuk ngirup udara segar, sekarang ditutup dulu jadi ada. Iya, karena memang pagi-pagi juga biasa kan seger banget ya, tapi ini emang pagi-pagi udah. Iya, tapi ya begitulah. Iya, Kita begitulah. harus tetap berkarya walaupun situasinya kayak gitu. Betul banget. Selamat loh untuk lagu barunya ini. Oh, terima kasih. Kidung featuring sama Prilly Latuconsina ya kan. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin lagi nih Sobat Grit karena kita live nih Kak di sosial media Grit ID. Kemana nih? Situ. Yang di handphone itu Facebook. Kamu aja. Oh, yang di handphone itu Facebook, yang di kamera itu TikTok, YouTube dan juga Instagram. Boleh disapa dulu Sobat Grit yang ada di rumah. Mama, aku masuk kamera. Halo. Sahabat apa namanya? Sobat Grit. Sobat Grit. Semoga sehat-sehat dimanapun kalian berada, yang lagi bekerja, yang lagi santai di rumah. Selamat sore semuanya. Udah makan siang Kak? Ini jam makan siang ya? Baru selesai jam makan siang. Selesai makan siang. Udah makan siang Kakak? Udah. Jadi aku tuh kebetulan emang makannya siang doang. Oh iya. Irit soalnya. Enggak, beneran deh aku makannya siang doang. Oh iya, tapi pagi berarti enggak? Enggak. Dirangkap ya? Dirangkap. Jadi ya brunch ya? Brunch. Brunch. Enggak, tapi aku intermittent fasting soalnya. Oh. Jadi terakhir makan tuh jam 3. Sekarang jam berapa? Sekarang jam? Tadi aku kesini ngarep dikasih makan sih, ternyata nggak dikasih makan. Biasanya ada kue-kuean gitu kan, tadi udah ngarep gitu, tapi enggak, ya udah makan. Enggak ada nih. Nanti abis ini kali ya. Udah telat. Udah telat. Oh iya, jendela makannya udah tutup. Oke, kita mau ngomongin lagu Kidung. Ini lagu tentang apa nih Kak kalau boleh tahu? Sebenarnya jadi aku mau cerita dulu ya. Ini proyek single ini menarik banget karena ini single yang keluar menjadi salah satu soundtrack dari film. Jadi Kidung tuh ada dua versi. Kidung versi aku sendiri sama ini aku rilis nih versi akustik yang aku bareng Prilly. Nah, ada cerita tuh di balik itu. Awalnya itu jadi aku tuh ngisi soundtrack film, ada 2 film. Yang pertama tuh judulnya Gita Cinta dari SMA. Itu awal tahun rilis. Terus sekarang sih bisa ditonton di Netflix dan macam-macam lah, masih bisa. Nanti akan keluar lagi di tanggal 31. Itu film keduanya. Judulnya Puspa Indah Taman Hati. Nah, di situ tuh dua-duanya itu aku ngisi seluruh soundtracknya. Dan di yang pertama itu lebih fokus ke kidungnya aku sendiri. Di film kedua itu jadi itu kayak ada adegan di mana si pemeran utamanya tuh Prilly dan Yesaya sebagai laki-lakinya. Nah, aku tuh ngisi suaranya si Yesaya karena Yesaya itu jadi Gali yang dia nyanyi gitu. Nah, terus habis itu aku isi adegan itu dan ya single Kidung ini menjadi salah satu adegan di dalam film itu gitu, yang akustik ini gitu. Oke, jadi berarti ada 2 versi nih, versi Kakak sendiri dan akustik bareng sama Prilly. Iya. Oke, dan di filmnya yang pertama Gita Cinta SMA dan tadi yang kedua apa tuh Kak? Puspa Indah Taman Hati. Itu nyambung. Tanggal 31 nanti. Nyambung. Ada nanti teman-teman bisa nonton di bioskop tanggal 31. Oke, berarti nonton yang pertama dulu kali ya, Gita Cinta SMA dulu ya. Di Netflix sama di platform lain lah pokoknya ya. Di mana-mana, di download mungkin kalau bajakannya jangan. Gak boleh dong. Gak boleh bajakan ya. Tapi waktu itu sih di bioskop sih awal tahun gitu. Jadi kamu nonton nggak? Kebetulan belum. Ya, kebetulan awal tahun lagi sibuk. Ada yang nonton. Bagus banget loh itu. Itu aku sempat mau nonton tapi belum kesempatan sampai sekarang karena sibuk banget awal tahun Kak. Terasnya kelihatan. Nah, ini Kak recycle karyanya. Nah iya, jadi aku tadi lupa cerita. Ini tuh semua dari film ini sampai original soundtracknya tuh semua tuh remake. Filmnya pun remake. Filmnya tuh dari tahun 80 dulu kalau nggak salah, aktornya Rano Karno sama Om Rano Karno sama Yesi Gusman, Tante Yesi Gusman. Terus abis itu lagunya itu semuanya itu dulu original soundtracknya. Jadi aku nyanyi sekitar 8 lagu ya. Tapi di album tuh ada 10 karena aku tuh juga ngisi suara jadi galihnya di film itu.
Nah itu tuh seluruh lagu yang dinyanyiin itu dulu tuh pada tahun yang waktu itu dinyanyiin oleh almarhum Chrisye. Dan sekarang gantiin seluruhnya aku yang nyanyiin gitu. Ada kesulitan tersendiri nggak tuh Kak? Karena kan yang kita tahu nih ya kan, Chrisye lagunya wah banget, kayak sosok Chrisye-nya tuh melekat banget. Kakak sendiri ada kesulitan nggak untuk nge-recycle, nge-remake lagu dari almarhum Chrisye? Apa ya? Sebenarnya sih kesulitan nggak ada ya, karena waktu itu fokus aku lebih ke kesulitan waktu ya. Jadi pada saat, jadi aku nggak sempat mikir macam-macam karena pada saat proyek ini tuh aku harus ngerjain satu album tuh kurang lebih waktunya sebulan doang. Karena iya cepet tuh, buset belakangnya luar biasa sekali. Di sini ada ribuan orang ya teman-teman, nggak tahu aja. Tapi nggak kelihatan nggak. Terus abis itu dalam waktu 1 bulan, karena kalau aku belum selesai lagunya itu filmnya mereka nggak bisa syuting, mereka nggak bisa syuting. Jadi karena semua lagu-lagunya itu dipakai di adegan syuting. Jadi kayak misalnya Kidung itu ya dia ya sayanya kan harus ngikutin mulutnya, lip-syncnya. Terus habis itu waktu itu Galih dan Ratna dipakai lagunya untuk ada adegan nariknya di yang pertama. Dan lagu Kidung itu di adegan penting banget. Yang Kidung Aku Sendiri di film pertama itu jadi kayak first dance-nya antara Galih dan Ratna. Jadi ya harus cepat pada saat itu. Nah, jadi aku kerjain sebaik-baiknya aja. Beban itu nggak aku pikirin. Tapi sih intinya sih aku cuma pengen bikin lagu ini sebaik mungkin. Karena aku ngarepin sih teman-teman yang belum tahu lagu ini menganggap lagu-lagu yang aku produksi baru itu menjadi lagu baru. Dan teman-teman yang dulu tahu tetap bisa bernostalgia juga. Jadi papa mama kita, om tante kita gitu tetap bisa bernostalgia gitu. Ada yang beda nih nggak dari versi originalnya sama versi kakak? Atau memang plek ketiplek sama, cuma ya suaranya aja nih yang berbeda? Atau sebenarnya aku kebetulan udah beberapa kali remake lagu lama ya. Dan jadi yang pertama aku pertahanin tuh pasti lirik nggak mungkin diubah. Lirik jadi liriknya terus puitis banget lagi lagu-lagu dari kisah Galih dan Ratna ini. Terus kedua yang pasti berubah tuh nada. Jadi kenapa aku ubah nadanya? Karena kan aku pengen ngambil pasar yang generasi kita sekarang nih, Gen Z, milenial itu, untuk biar suka ini jadi kayak lagu baru. Ya karena itu nadanya harus agak diubah gitu. Berarti lagunya agak kekinian dan ya catching banget berarti ya? Berusaha untuk itu. Jadi kan kalau zaman dulu tuh padet nada ya. Jadi misalnya nyanyi tuh kayak nadanya kemana-mana aku simplifikasi jadi lebih sederhana, jadi lebih mudah didengar. Karena liriknya udah berat banget. Jadi kita harus entengin di aransemen sama nadanya gitu. Aku udah denger sih dan aku lihat MV-nya, aku suka. Maksudnya sama MV-nya aku suka ton warnanya. Iya bagus ya ton warnanya. Ton warnanya bagus. Aku juga suka sama akunya sih di MV. Aku suka sih sama aktor yang di dalamnya ya kan. Nah ini featuring sama Prilly. Ada kesulitan tersendiri nggak tuh Kak? Enggak sih, karena punya etos kerja yang bagus banget, terus profesional banget, suaranya bagus, dan pas rekaman cepet-cepet aja. Tapi kebetulan sistem rekamannya agak unik, karena tadi aku cerita waktu produksinya kan cepet banget ya, cuma 1 bulan. Jadi aku tuh pada saat itu ketemu Prilly itu, aku sama Mas Ricky itu kebetulan musik director dari filmnya. Itu kita udah bikin guide dulu untuk waktu itu Kidung sama ada lagu Kau itu juga ada di album bareng-bareng Prilly juga. Itu kita bikin guide dulu, jadi aku nyanyi bagian aku nyanyi bagian Prilly, terus nanti pilih-pilih. Jadi pada saat Prilly rekaman tuh aku nggak ada, aku harus rekaman di tempat lain lagi. Tapi kita sempat ngobrol-ngobrol dulu, pas dia udah mulai rekaman aku tinggal ke tempat lain karena waktu itu harus rekaman yang lain. Tapi pada saat aku denger tuh sekitar 2 hari sebelum aku syuting video klip. Aku baru dengar hasilnya. Terus ya aku puas banget sih, karena uniknya adalah di sini di Kidung ini khususnya aku sama Prilly tuh vokalnya bener-bener beda 1 oktav. Jadi aku di bawah, Prilly di atas, dan ternyata pas didengar enak banget gitu. Jadi serasi aja gitu. Berarti beda hari dong tag-nya? Enggak, satu hari tapi nggak ketemu. Ketemu tapi pas dia rekaman aku tinggal karena aku ada rekaman tempat lain lagi. Atau ada manggung, ada apa, lupa deh aku. Wow, biasanya tuh kalau misalkan duet-duet gitu barengan ya, ini ya kan profesional ya, beda ya penyanyi yang satu ini. Sebenarnya sih nggak harus barengan, tapi emang nah itu kelebihan dari Prilly juga menurut aku ya. Pada saat itu dia karena etos kerja sangat bagus dan profesional dan suaranya bagus, jadi rekamannya cepet banget. Dia tinggal ngikutin guide sama improvisasi sedikit gitu, dan akhirnya jadi bagus.
Wow, ini adalah fun fact yang ada di balik proses pengerjaan lagu Kidung ini. Terus waktu itu dapat konsumsi makanannya pedes. Ya nggak apa kan buat fun fact aja. Iya, ada fun fact lain gak nih Kak? Biar fun fact-nya menarik dikit gitu loh, ada hooknya dikit. Makanannya pedes, itu sampai sakit perut nggak Kak? Enggak. Oh enggak, aman ya. Nggak se-fun itu fact-nya. Ada fun fact lain gak nih Kak? Mungkin pas di music videonya, tag music videonya. Enggak sih ya, pada umum semuanya berjalan lancar gitu aja. Tapi emang pada saat itu, jadi aku untuk proyek ini sebenarnya kalau teman-teman mau lihat udah ada total, berarti dari album 10 lagu. Ini total udah ada 3 musik video yang keluar. Jadi ada Gita Cinta, Gali dan Ratna. Sama satu lagi ya ini Kidung versi akustik. Nanti akan ada beberapa lagi yang keluar. Jadi ya semuanya sih lancar-lancar aja, tapi ya itu keunikannya adalah kita selalu pengen bikin video klipnya itu kan sekarang lagi zaman jadul modern, tau gak sih? Yang kayak kita ambil contoh musisi lah, kan kayak Malik and the Essentials itu dia konsepnya kayak gitu. Terus habis itu banyak yang tipe-tipe kayak gitu ya. Ini kita berusaha video klipnya tuh selalu kayak gitu. Jadi yang jadul tapi modern gitu, yang kekinian banget, yang anak sekarang bilang tuh culture banget. Culture ya, oke. Gitu lah. Kurang lebih kita pengen bikin kayak gitu. Tapi emang bagus banget sih kamu music videonya. Aku suka. Tapi sebentar banget ya. Iya. Kayak udah selesai gitu kok, ya. Iya harus Pak. Diulang-ulang. Oke. Itu wajib banget tuh Sobat Grid, ada di YouTube-nya siapa tuh Kak? Music videonya Musika, tuh. Kalau nggak salah. Musika ya. Cari aja Sejarah Kidung atau Prilly Kidung. Karena bagus banget ton warnanya, aku suka banget sih. Tapi cepet banget emang iya, lagunya kan. Cepet banget, betul. Gimana sih? Ya, bikin versi 1 jam ya Kak? Abis ini? Bikin versi 1 jam, diulang versi 1 jam. Nah nih Kak, untuk proses pengerjaan lagu Kidung featuring Prilly ini, kalau misalkan diungkapkan lewat satu kata, mau diungkapkan dengan kata apa? Serasi ya. Serasi. Kenapa tuh serasi? Karena aku kaget warna vokal kita bisa ketemu di lagu itu gitu. Jadi aku jujur aja pada saat produksi itu aku nggak mikirin film sama sekali, tapi aku mikirin kita harus bikin lagu bagus dan lagu yang enak untuk didengar secara umum gitu, tanpa mikirin film. Dan pada saat itu kan aku belum tahu banget secara detail range-nya Prilly di mana dan sebagaimana, karena semua tuh ngikutin dari aku. Jadi aku kasih range-nya, ntar Prilly ngikutin. Dan pada saat aku denger ya serasi sih, jadinya enak didengar gitu. Iya sih, aku juga pas denger kayak ngeklop banget Kak. Jadi ternyata pas tuh. Jadi ada yang pas aku ngambil suara 1 dia suara 2, terus pada saat aku ngambil suara 2 dia suara 1, enak gitu jadinya. Nyambung ya, ngeblendnya dapat banget, betul. Nah Kak, lirik favorit di lagu Kidung pasti ada dong. Favorit ya, apa ya? Liriknya gimana ya itu lagu ya? lupa nih. Mungkin aku sih sebenarnya kalau Kidung itu soalnya seluruh lagunya tuh kayak satu puisi gitu ya. Mungkin kalau aku ambil sebagian, mungkin di bagian akhirnya itu, oh Kidung yang indah, kau luputkan aku dari sebuah dosaku, kan ada kayak gitu. Mungkin itu kali ya. Jadi kamu tahu nggak Kidung artinya apa? Enggak, apa tuh Kak? Kidung. Masih kamu research tuh. Kan aku mau nanya langsung sama yang punya lagu ya kan. Bantu cariin Kidung apa? Kidung apa Kidung? Aku kan mau nanya langsung nih. Kidung itu bahasa Indonesia loh. Kidung bahasa Indonesia. Coba kamus besar bahasa Indonesia, bentar. Ini aku ada di tulisan besarnya Kompas kan. Oke. Kita cari kali ya Sobat Grid. Aku cari Kidung apa. Aku ya jujur ya, ini kalau aku bikin lagu selalu aku proofreadnya tuh dari Kompas. Kidung berasal dari bahasa Jawa. Dan kamu cari di kamus besar bahasa Indonesia dong. Ada nggak di handphone? Wikipedia kali ya. Ya pokoknya tentang karya gitulah, nanti kalian cari sendiri lah. Oke. Gitu. Ya jadi ya kayak gitu, tentang sebuah karya ya, itu ternyata kita bisa dari sebuah karya bikin kita yang tadinya kelabu, yang tadinya sendu, yang tadinya sedih bisa jadi happy. Lagi gitu. Oke, Kak. Jangan tegang. Malu lagi. Kakak kan penyanyi udah lama banget nih ya kan? Lama banget lah. Suka dukanya jadi penyanyi Kak? Apa ya?
mungkin sukanya dulu ya. Boleh. Sukanya bisa ngobrol sama teman-teman, bisa ngobrol sama Utet gitu, sukanya bisa bercanda-bercanda, terus bisa dapat kue kalau lagi datang ke acara-acara. Promo ya, lagi promo. kode kita enggak kok. Terus abis itu tapi dukanya sih sebenarnya aku sih mikir selalu nggak ada, ya duka pasti ada, tapi kayak hal-hal umum yang kayaknya nggak layak aku jadiin duka. Tapi yang pasti kalau kamu jadi musisi kayak aku, itu udah pasti kamu harus komitmen 100% kalau kamu akan berkarir di sini seumur hidup. Karena kebetulan kalau apapun pekerja seni yang kamu lakukan itu adalah karir yang kamu, kalau kamu kerja 9 to 5 kan setelah kamu pulang kamu bisa melupakan pekerjaan. Tapi kalau kamu udah jadi pekerja seni, yaitu Senin sampai Minggu 24 jam itu kamu bekerja. Karena pekerjaan kamu adalah membuat karya gitu. Tapi dibilang itu duka enggak juga. Karena emang kamu merasa bahwa itu sumber kebahagiaan kamu juga gitu. Tapi kan pasti ada rasa penat, ada rasa jenuh ya. ada pasti ada. Tapi ya itu akan terbayarkan ya kalau misalkan nanti ujungnya karya kamu diapresiasi orang. Terus orang pas lagi dengar lagu kamu dia senyum, dia dari komentar-komentar positif, netizen yang baik dan sopan dengan tutur kata yang sempurna gitu kan. Itu yang bikin happy. Tapi ya apapun itu menurut aku ya kalau kamu jadi penyanyi, tapi aku bilangnya sih musisi ya, itu harus siap dengan keadaan itu. Oke, tadi udah notice nih sama kakak, Kidung itu sedih menjadi bahagia ya kan, sebuah nyanyian dimana sedih jadi bahagia. Bahagia versi Kak Segara sendiri yang kayak gimana? Berat banget ya pertanyaannya. Wow. Hebat loh, hebat. Apa ya kalau bahagia? Menurut aku bahagia relatif ya. Jadi untuk orang-orang beda. Tapi kalau untuk aku pribadi mungkin sederhananya apa ya? Aku sih selalu punya, ini aku kalau ditanya kayak gini bingung karena kadang-kadang ini mungkin dukanya atau kekurangan jadi pekerja seni ya. Dukanya adalah aku dapat kebahagiaan kalau aku bisa ngeluarin sebuah karya yang menurut aku bagus dan didengar sama orang dan dapat apresiasi. Tapi bahayanya kalau aku sebagai pekerja seni rata-rata itu nggak pernah puas dengan karya yang dia keluarin. Jadi ini mungkin dukanya lagi ya. Jadi aku akan sulit mendapatkan kebahagiaan yang sepenuhnya, tapi untung misalkan ya itu dapat apresiasi, aku bisa bahagia. Tapi ya rata-rata sebenarnya apapun yang aku keluarkan aku nggak pernah puas dengan karya itu. Karena kan kita nggak bisa ngejar kesempurnaan ya, tapi rata-rata pekerja seni pengen ngejar kesempurnaan. Itu sih yang jadi susah. Tapi ya mungkin kalau sederhananya ya, kalau misalnya ngelihat komen terus bilang oh lagunya enak, terima kasih ya udah bikin hari ini jadi lebih indah gitu misalnya, itu memberikan kebahagiaan. Sesimpel apresiasi dari netizen ya tentang karya kamu. Iya, aku sebenarnya kan pengen dengan karya apapun itu aku buat memberikan dampak positif dalam bentuk apapun ke pendengarnya, siapapun itu gitu. Jadi siapa tahu yang dia lagi sedih jadi happy, dia yang lagi cari solusi mendapatkan jawaban gitu. Atau ya dia yang lagi nonton misalnya aku manggung tiba-tiba jadi melupakan masalahnya sementara gitu ya, itu mungkin bisa membawa kebahagiaan sih buat aku. Oke, Kak, pesan yang mau disampaikan lewat lagu Kidung itu apa, Kak? Apa ya? Sebenarnya semua lagu dari apapun yang aku keluarkan, lagu apapun itu pesan mungkin ada, karena ini kan lagu cover ya, mungkin lebih bisa disampaikan oleh si pencipta lagunya pesan aslinya. Tapi kalau aku berusaha membuat bahwa lagu ini bisa menghibur siapapun yang mendengar, karena kan karya seni bentuk itu adalah apa ya, keindahan gitu ya. Jadi gunanya adalah biar kita menjadi lebih bahagia ngelihatnya, kita lebih senang. Jadi ya pesan aku sih ya semoga orang yang lagi sedih, yang lagi butuh hiburan dengan mendengarkan lagu Kidung ini jadi nggak sedih, jadi happy, jadi mendapatkan hiburan, jadi happy, dan ya mungkin bisa menginspirasi jadi untuk move on dari masalah yang lagi dia geluti. Oke, ini lagu Kidung sendiri udah bisa didengerin di semua di seluruh digital streaming platform yang ada di alam semesta ini. Apa coba sebutin satu-satu? Wah, banyak banget ya. Banyak lah, ada di Spotify, apa ya, banyak banget. Kalau aku sebutin nanti nggak adil gitu buat yang lain. Pokoknya yang lokal tuh ada Langit Musik dan sebagainya. Pokoknya ada di semuanya, dan video klipnya udah bisa ditonton ya. Betul. Ada di YouTube video klipnya, cari aja Kidung Segara feat Prilly, dan di situ udah bisa teman-teman lihat
ada sedikit snippet dari film yang nanti akan rilis tanggal 31 gitu. 31 ini bulan ini ya, bulan Agustus ini, ya. 31 Agustus. Oke, Kak kurang afdol kalau misalkan kakak nggak nyanyi dikit boleh kali. Boleh. Aku nyanyiin refnya aja ya. Boleh. Duduk yang bener dulu sambil megang ini. Bagus. Bintang berkali dengan jenaka seakan tahu arti dan rasa. Oh hidung yang indah, kau luputkan aku dari sebuah dosa. Udah kayak lagi mau nembak ya kak. Nembak sobat Grit. Biasanya ada bantal, biasanya ada apa gitu yang dipegang di sini. Harus ada sesuatu tim kreatif ya. Mana nih tim kreatif? Iya. Kebetulan lagi di laundry ya kak. Lagi di laundry katanya, ini laundry kiloannya nih. Lagi di laundry. Oke, berarti ini lagu Kidung sudah bisa didengarkan di semua digital streaming platform dan juga music videonya ada di YouTube-nya Musica ya. Musica. Cari search aja Kidung, Segara dan Prilly search. Oke, baiklah jika seperti itu. Terima kasih Kak Segara sudah main ke Grit ID. Selalu ingat loh sama Grit ID kalau ada lagu baru. Udah pasti. Mainnya ke sering sini. Banget datang ke sini. Sampai aku mantek itu Segara was here. Ada di situ ya. Oke, terima kasih Kak Segara. Sukses terus untuk karya-karya lainnya. Grit ID. Bukan itu. Apa? Sobat Grit. Sobat Grit, terima kasih semuanya. Oke, habis ini kita mau main game sama Kak Segara. Jadi Sobat Grit harus pantengin sosial media Grit ID biar nggak ketinggalan konten bareng sama Kak Segara. Bye Sobat Grit, selamat sore.